Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan analisis kualitas sampo berdasarkan pendapat mahasiswa. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Diva Sabila, kemudian ada Jalu Bisma, kemudian ada Nizar Ayu, dan terakhir ada Raihan. Untuk alur penelitian kami diawali dengan literasi, kemudian kami mengidentifikasi parameter dari kualitas sampo itu sendiri, kemudian kami menyusun kuesioner yang berisi nama, kemudian ada email, dan juga parameter dari kualitas sampo. Kemudian kami membagikan survei tersebut kepada mahasiswa dan menganalisis lalu mengolah data tersebut. Alasan yang melatar belakangi kami mengambil survei ini adalah karena rambut merupakan bagian penting dari sebuah penampilan yang mempengaruhi persepsi daya tarik dan mampu mengekspresikan kepercayaan diri seseorang. Namun, belakangan ini beberapa masalah rambut kerap menjadi masalah pada masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti gangguan hormon, usia, gaya rambut, perawatan, kehamilan, konsumsi obat, paparan sinar matahari secara terus-menerus, ataupun gaya hidup. Maka dari itu perlu adanya penanganan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Salah satunya dengan menggunakan sampo. Kini sampo telah menjadi produk perawatan rambut yang menjadi kebutuhan primer paling umum digunakan oleh masyarakat untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran maupun minyak yang menempel. Standar mutu sampo yang kami gunakan dalam survei ini diantaranya ada penampilan fisik berupa warna, bau, tekstur, ketahanan, dan kejernihan. pH, persenan isi padatan, waktu pembahasan, dan indeks busa. Next. Berikut adalah hasil penelitian survei yang kami lakukan terhadap 102 responden. Kami mengambil segmentasi pada mahasiswa secara biasa. Biasanya mereka lebih penting dalam penampilan dan educated akan kesehatan rambutnya. Next. Dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 68,6% dan 31,4 laki-laki, dan di kisaran umur sebanyak 97,1% berada di rentang 17 sampai 21 tahun dan 2,9 berada di rentang 22 sampai 26 tahun. Dengan bentuk rambut yang dimiliki yaitu sebanyak 45,2% berambut lurus, 3,2% berambut keriting, 25,8% berambut ikal, dan 25,8% memiliki rambut yang bergelombang. Next. Dengan rincian berikut, rambut terbanyak sesuai jenis kelamin adalah rambut lurus sebanyak 66,7% pada perempuan dan 45,2% pada laki-laki. Next. Adapun masalah rambut yang diderita responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak ialah memiliki masalah rambut yang rontok. Next. Dengan rincian permasalahan terbanyak pada perempuan adalah 64,8% berambut rontok dan pada laki-laki adalah 41,9% berambut kering. Next. Berdasarkan hasil survei selanjutnya 68 responden memilih faktor berdasarkan manfaatnya. Next. Faktor pH pada sampo.
Kebanyakan sampo yang sudah beredar bersifat netral atau sedikit asam. Larutan asam menyebabkan kutikula atau lapisan luar rambut menyusut dan terletak lebih rata pada batang rambutnya. Larutan asam membuat rambut lebih lurus, sedangkan larutan basah membuat rambut lebih keriting. Next. Untuk keseluruhan data, terdapat 122 responden. Survei ini menghasilkan data sebagai berikut. 31 yang sangat penting, 46 yang cukup penting, 24 yang biasa saja. Next. Untuk faktor pH yang berdasarkan jenis kelamin, terdapat 70 responden perempuan yang biasanya dibanyakan oleh cukup penting, yaitu 26 orang. Untuk responden laki-laki, sebanyak 30 orang yang memiliki paling banyak adalah cukup penting di 18 orang. Next. Faktor pH berdasarkan bentuk rambut. Yang pertama ada 60 responden berambut lurus memiliki banyak survei, yaitu cukup penting di angka 30 responden. Untuk yang berambut ikal memiliki 14 responden dengan paling banyak adalah cukup penting di 8 orang. Untuk yang bergelombang terdapat 14 responden dengan paling banyak adalah sangat penting, yaitu 10 orang. Dan yang selanjutnya ada yang berambut keriting dengan orang yang hanya satu responden dengan ini kepentingan, yaitu cukup penting. Next. Faktor busa pada sampo. Busa pada sampo sangat penting bagi konsumen dan oleh karena itu yang selanjutnya ada faktor busa pada sampo. Busa pada sampo sangat penting bagi konsumen dan oleh karena itu dianggap sebagai parameter penting dalam evaluasi sampo. Busa pada sampo digunakan untuk mengangkat minyak, kotoran, maupun residu produk tersebut, sehingga kulit kepala dan rambut tampak lebih bersih. Next. Untuk keseluruhan data terdapat 122 responden. Survei ini menghasilkan data sebagai berikut. 21 orang yang sangat penting, 51 orang yang cukup penting, 26 orang yang biasa saja, 5 orang yang tidak penting. Next. Faktor seberapa penting sampo berbusa berdasarkan jenis kelamin. Untuk yang perempuan terdapat 70 responden yang memiliki survei paling banyak adalah cukup penting di angka 30 responden. Untuk yang 30 selanjutnya ada laki-laki yang memiliki 30 responden yang memiliki survei paling banyak adalah cukup penting di angka 14 responden. Next. Faktor seberapa penting sampo berbusa berdasarkan bentuk rambut. Untuk yang lurus memiliki 34 responden yang memiliki banyak survei, yaitu cukup penting di angka 14 responden. Untuk memiliki rambut ikal terdapat 13 responden dengan paling banyak ada survei paling banyak cukup penting di angka 18 responden. Untuk rambut yang bergelombang memiliki responden yaitu 25 dengan memiliki banyak survei, yaitu di cukup penting di angka 12 responden. Untuk yang berambut keriting memiliki responden yaitu hanya 2 yang survei paling banyak yaitu tidak penting di angka 2 responden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, faktor kemudahan dalam mengaplikasikan sampo pada rambut. Kemudahan dalam mengaplikasikan sampo pada rambut terdapat pada bagian solid content. Solid content biasanya memiliki persentase 20-30%.
karena lebih mudah untuk diaplikasikan dan dibilas dari rambut. Jika kandungan sampo tidak cukup solid, maka sampo akan mudah untuk hilang pada saat dicuci karena terlalu encer, dan apabila terlalu solid dapat membuat sampo sulit untuk dihilangkan atau dicuci. Pada total keseluruhan responden, 57 orang 57 orang menjawab sangat penting. Nah, untuk berdasarkan jenis kelamin, perempuan menganggap sangat penting sebanyak 58%, lalu laki-laki menganggap cukup penting 53%. Lalu kemudahan dalam memastikan sampo pada berdasarkan rambut, untuk rambut lurus menganggap sangat penting sebanyak 57%, untuk rambut ikal menganggap cukup penting sebanyak 50%, lalu untuk rambut bergelombang menganggap sangat penting 76%, lalu untuk rambut keriting menganggap sangat penting. Faktor warna dan bau pada sampo. Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Standar Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa sampo harus dilakukan pengujian organoleptik dengan tujuan untuk mendapatkan sediaan sampo yang memiliki warna yang menarik, bau yang dapat diterima oleh pengguna, dan bentuk yang nyaman untuk digunakan. Nah, untuk keseluruhan responden, 41 orang menganggap cukup penting. Lalu pengaruh warna dan bau pada kualitas sampo berdasarkan jenis kelamin. Perempuan menganggap cukup penting sebanyak 41%. Kemudian laki-laki menganggap cukup penting juga dengan persentase 60%. Faktor warna dan bau pada kualitas sampo berdasarkan bentuk rambut. Untuk rambut lurus menganggap cukup penting sebanyak 40%. Untuk rambut ikal menganggap sangat penting dan cukup penting dengan persentase 40%. Lalu pada rambut bergelombang menganggap sangat penting dengan 48%. Lalu untuk rambut keriting menganggap tidak begitu penting. Kemudian ada faktor tekstur dari sampo. Tekstur adalah salah satu parameter sifat fisik dari sampo itu sendiri. Terdapat dua jenis tekstur yang beredar di pasaran, yaitu buram dan juga transparan. Tidak ditemukan pembahasan mengenai relevansi tekstur sampo dengan kualitas performance dari sampo itu sendiri. Namun, seperti sediaan kosmetik lainnya, sampo harus memiliki penampilan fisik yang menarik. Pendapat dari keseluruhan responden, 51 orang menganggap faktor tekstur sampo penting dan tidak ada yang menganggap tidak penting. Untuk faktor tekstur berdasarkan jenis kelamin, untuk perempuan menganggap faktor ini penting di angka 47,1%. Kemudian laki-laki 58,1% menganggap faktor ini juga penting. Untuk pendapat berdasarkan bentuk rambut, untuk responden berambut lurus, 54,1% menganggap faktor ini penting. Kemudian responden berambut ikal, 71,4% menganggap faktor ini juga penting. Kemudian untuk responden yang memiliki rambut bergelombang, 48% menganggap faktor ini sangat penting. Kemudian untuk responden yang berambut keriting, 100% dari satu responden menganggap bahwa faktor ini biasa saja.
Kemudian ada faktor kekentalan sampo dan kestabilan dari kekentalan sampo itu sendiri. Viskositas atau kekentalan terkait dengan jumlah dari padatan yang hadir dalam sampo itu sendiri. Viskositas produk memainkan peran penting dalam menentukan dan mengendalikan banyak atribut seperti stabilitas umur simpan, produk estetika seperti clarity dan kemudahan produk mengalir dari kemasan, kemudian kemampuan sampo menyebar pada rambut, dan terakhir konsistensi dari produk dalam paket. Kemudian dari keseluruhan responden, 39,6% menganggap faktor ini penting, kemudian tidak ada responden yang menganggap faktor ini sangat tidak penting. Berdasarkan jenis kelamin, untuk perempuan, 41,4% menganggap faktor ini penting, kemudian laki-laki 35,5% menganggap faktor ini sangat penting. Untuk responden berdasarkan bentuk rambut, pemilik rambut lurus menganggap 37,7% faktor ini penting. Kemudian untuk yang berambut ikal, 64,3% menganggap hal ini juga penting. Untuk yang memiliki rambut bergelombang, 40% menganggap ini sangat penting. Kemudian yang berambut keriting, 100% menganggap faktor ini biasa saja. Nah, untuk kesimpulannya, pada data yang sudah didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah rambut yang diderita oleh perempuan paling banyak adalah masalah kerontokan rambut. Dan pada laki-laki ditemukan paling banyak adalah dalam masalah rambut kering. Lalu faktor yang paling diperhatikan oleh konsumen pada saat pembelian sampo adalah manfaatnya. Sampo yang memiliki pH yang sesuai juga menjadi bagian yang dianggap penting untuk diperhatikan karena rambut manusia itu tersusun dari protein yang terdiri dari hidrogen dan disulfida sehingga pH-nya lebih dari itu rambut akan rusak dan rontok. Lalu busa yang dihasilkan oleh sampo dan pengaplikasian sampo dianggap sangat penting. Sampo juga harus memiliki warna, wangi, dan tekstur yang baik karena hal tersebut dianggap penting dan menjadi faktor yang diperhatikan dalam pembelian sampo. Berikut adalah daftar pustaka yang kami peroleh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.